Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman materi mengenai aplikasi apa saja yang ada di sebuah server. Perlu kita ketahui bahwa server itu ada berbagai macam jenis dan fungsi, dan saya di sini akan memaparkan beberapa aplikasi yang sering dipakai oleh server pada umumnya. Yang pertama ada yang namanya web server. Web server ini adalah sebuah software atau aplikasi yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman website. Nah, pada umumnya berbentuk dokumen HTML. Ya, mungkin ada tambahan seperti script Java, CSS, PHP dan sebagainya. Karena web server hanyalah suatu perangkat lunak, saat ini banyak pilihan yang dapat kita pilih mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Nah, yang sering digunakan itu ada Apache Web Server, Internet Information Service atau IIS, Hitami, WWS dan lain sebagainya. Nah, untuk cara kerja dari web server itu gimana sih? Oke, cara kerjanya seperti ini teman-teman. Posisi ini adalah klien. Klien mengirimkan request ke server yang sudah ada Apache dan tentunya ada HTML atau ada websitenya ya teman-teman. Nah, ketika dia request saya ingin mengakses halaman ini, kemudian server akan mengirimkan dalam bentuk HTML atau dalam bentuk situs. Jadi yang kita kirimkan request hanya berupa seperti istilahnya kayak mengirim pesan gitulah, saya ingin mengakses halaman website Anda, kemudian server akan mengirimkan dalam bentuk HTML ke komputer kita. Selanjutnya ada proxy server. Proxy server sendiri adalah sebuah komputer atau server yang bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet. Nah, ini menurut Kang Ono tahun 2019, menurut Yudi serta Wikipedia tahun 2010. Nah, selain bertindak sebagai komputer, menurut Nur Wijayanto pada tahun 2010 juga menambahkan, yaitu proxy server dapat membantu klien mempertahankan privasinya di dalam mengakses internet. Nah, proxy server juga memiliki pengertian lain, yaitu server yang bekerja pada suatu layar aplikasi di dalam jaringan internet atau intranet. Nah, untuk cara kerja proxy server seperti apa? Proxy server begini teman-teman. Ini ada sebuah laptop atau sebuah device yang mengakses internet. Sedangkan ini adalah proxy server. Sebelum dia mengakses internet, dia mengakses server proxy terlebih dahulu, kemudian server proxy baru melanjutkan ke internet untuk request yang diberikan oleh pengguna atau pengguna internet. Nah, di dalam proxy server ini ada berbagai macam filter. Gunanya buat apa? Salah satunya mungkin bisa disebut filter privasi ya teman-teman. Jadi ada beberapa paket yang dipasang di server proxy untuk melindungi privasi dari pengguna ini, seperti pemblokiran situs, caching. Ini cache ya, caching, bukan caching ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, firewall digunakan untuk melindungi kita dari serangan malware dan sejenisnya. Dan yang kedua, pemblokiran situs tentunya biasanya diperlukan oleh perusahaan-perusahaan agar membatasi akses internet dari
kantor kepada karyawannya supaya tidak mengakses internet di luar keperluan kantor. Nah, selain itu ada yang namanya caching, yaitu apa? Ketika kita mengakses, misalkan kita mengakses Facebook, server proxy dia akan memberikan akses ke internet melalui server dia. Nah, komputer mengakses Facebook melalui proxy, proxy meneruskan ke internet, kemudian internet mengirimkan kembali dalam bentuk website ke proxy, dan proxy mengirimkan kembali dalam bentuk website ke komputer user atau pengakses internet. Nah, ketika awal pertama kali dia memberikan request ke proxy, "Hey proxy, saya ingin mengakses Facebook, tolong diberikan akses ke Facebook agar saya dapat Facebookan." Nah, ketika Facebook mengirimkan halaman HTML-nya ke web proxy, secara otomatis web proxy ini, server proxy ini dia akan menyimpan halaman Facebook. Gunanya apa? Agar suatu saat jika agar suatu saat jika internet dari yang dialami oleh user ini dia lola, dia agak sedikit terbantu karena di sini ada cache atau halamannya sudah disimpan oleh proxy server begitu. Kemudian selanjutnya ada DHCP. DHCP adalah sebuah software dengan fungsi yaitu Dynamic Host Control Protocol. Nah, gunanya apa DHCP? DHCP digunakan untuk mengatur permintaan alamat IP dan mengalokasikan IP sesuai rank tertentu. Nah, pada server DHCP ini biasanya opsional teman-teman, karena semua itu tergantung kita mau build sistem operasi seperti apa. Apakah sistem operasi khusus web server atau proxy atau DHCP. Jadi di sini saya cuma menjelaskan aplikasi apa aja yang biasanya ada di server gitu teman-teman. Nah, sedikit ulasan DHCP. DHCP ini dia berfungsi untuk menyimpan alamat IP yang nantinya akan berubah sesuai rentan waktu yang diberikan oleh setting pada DHCP ini. Contohnya misalkan komputer A dia mengakses internet dengan alamat IP 192.168.2.1. Kemudian dia disconnect. Dan connect kembali dengan IP 192.168.2.2. Nah, fungsi DHCP garis besarnya seperti ini. Dan selain fungsi untuk pengaturan IP ini, dan dia juga berfungsi sebagai klasifikasi IP. Jadi agar IP yang dipakai itu tidak tabrakan. Misalkan ini 2.1, terus ada komputer lain nih, komputer lain yang berbeda, dia mengakses IP yang berbeda dari dia ini yang terbaru. 92.168.2 dia dapat 4 misalkan seperti itu. Itu guna dari DHCP. Nah, DHCP ini, server DHCP sangat jarang ditemukan karena DHCP bisa dibuild menggunakan router yang saat ini sudah banyak ada di pasaran. Mulai dari MikroTik, Cisco, CommTIA dan sebagainya. Selanjutnya ada DNS server. Ini penting teman-teman. Karena apa? DNS server ini dalam sebuah situs sangat diperlukan untuk pengaksesan server yang ada di internet. Jadi ketika kita posisi mengakses situs itu, sebenarnya dia biasanya bentuknya IP, misalkan 202.198.24 misalkan 102. Nah, fungsi DNS server itu adalah memberikan fasilitas berupa nama yang sebenarnya dia harusnya diakses menggunakan IP. Misalkan ini adalah IP situs kita www
situs kita.com. Nah, kita butuh DNS yang memiliki kepanjangan domain name system. Karena apa? Kita memerlukan DNS ketika kita mengakses situs.com, otomatis kita akan membuka server dengan alamat IP ini. Nah, bayangkan kita tidak menggunakan DNS server. Untuk mengakses www.situs.com, kita harus mengetikkan alamat IP-nya. Tentunya yang anak muda sekarang kaum rebahan ketika corona pasti mengalami yang namanya membuka situs dengan alamat IP. Ayo ngaku aja. Kemungkinan biasanya membuka Indo XX1 Indo XX1 dan beberapa situs lainnya. Rata-rata situs-situs yang terlarang seperti ini menggunakan alamat IP untuk diakses ke publik begitu, jadi tidak menggunakan situs.com atau nama berupa website seperti ini. Nah, selanjutnya ada aplikasi yang lain yaitu namanya SMTP. Kepanjangannya dari Simple Mail Transfer Protocol. Ini gunanya buat apa? Ini digunakan untuk pengiriman email. Nah, protokol ini dipergunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi cara kerjanya simple. Protokol SMTP ini atau aplikasi SMTP ini dia bertugas untuk menukarkan email antar host yang berbasis TCP/IP. Nah, jadi ketika kita posisi membutuhkan kita mau mengirimkan sebuah email dari A ke B, maka dia harus melalui SMTP dulu, kemudian SMTP dia meneruskan ke B. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada lagi aplikasi server yaitu namanya SNMP, yaitu Simple Network Management Protocol. SNMP ini digunakan untuk melakukan manajemen jaringan. Nah, dengan menggunakan protokol ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang status, keadaan suatu jaringan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya protokol ini dia menggunakan protokol transfer UDP di port 161. Nah, selanjutnya ada lagi aplikasi yaitu namanya FTP atau File Transfer Protocol. Nah, sebelum GitHub booming, teman-teman, FTP ini sangat dicintai oleh web developer. Kenapa? Karena mereka bisa mengupload ratusan file website mereka ke server web dengan mudah. Nah, protokol ini masih digunakan hingga saat ini untuk melakukan pengunduhan atau download dan upload berkas-berkas komputer antar klien dan server FTP. Jadi sebuah server FTP diakses menggunakan Universal Resource Identifier, atau disingkat dengan URI, dengan menggunakan format FTP://nama server. Nah, dan klien FTP dapat menghubungkan server FTP dengan membuka URI tersebut. Nah, jadi FTP ini teman-teman digunakan untuk memberikan akses port atau protokol kepada sebuah aplikasi untuk mengakses direktori dari sistem. Nah, selanjutnya yang paling sering ada yaitu VPN, Virtual Private Network.
VPN adalah sebuah koneksi yang aman antara dua bagian dari sebuah jaringan pribadi yang digunakan pada sebuah jaringan publik seperti internet untuk mengurangi biaya operasional. Nah, cara kerjanya secara simpel, ketika Anda harus bekerja, Anda tidak sedang berada di kantor. Mungkin Anda sedang berada di tengah jalan atau bekerja di rumah seperti sekarang, WFH, atau sedang berada di tengah-tengah lapangan proyek. Nah, Anda memerlukan akses file nih, email, database di kantor pusat Anda. Nah, dengan mengkoneksikan diri langsung ke server kantor melalui VPN, nah itu bisa menjadi sangat murah. Karena apa? Karena kita bisa akses full dengan hanya berlangganan sekitar satu bulannya sekitar 50.000. Nah, dibandingkan kita harus datang ke kantor, kita harus menggunakan hardware yang mahal dengan dukungan teknis yang rumit untuk mengakses remote komputer yang ada di kantor kita. Nah, VPN ini juga dapat disebut salah satu jaringan yang benar-benar private dan aman. Karena apa? Dia menggunakan port khusus dan hanya statusnya numpang di suatu jaringan tertentu, teman-teman. Lalu cara kerjanya VPN bagaimana? VPN ketika kita mengakses sebuah server menggunakan internet misalkan Telkomsel, kita jika menggunakan VPN hanya meminjam download dari Telkomsel. Kita istilahnya ada di belakang dari Telkomsel. Nah, garis putus-putus ini adalah garis koneksi kita menuju ke server kantor kita jika kita menggunakan VPN. Berbeda dengan kita posisi berada di jaringan sendiri yaitu Telkomsel. Jadi ketika misalkan Telkomsel ada satu celah keamanan yang bisa digunakan hacker untuk melakukan sniffing, maka data-data yang kita kirimkan ke kantor kita bisa di-track oleh hacker. Tapi jika kita menggunakan VPN, kita tidak bisa di-tracker karena apa? Mereka tidak tahu alamat IP yang kita gunakan dan serta port-port yang kita gunakan, dan karena itu semuanya dienkripsi. Oke. Kita review sedikit hasil dari pembelajaran saat ini. Ada berapa aplikasi? Ada 1, 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 8 aplikasi yang biasanya ada di server ini tidak menutup kemungkinan akan selalu bertambah. Karena apa? Karena server sudah tidak berupa hanya fisik lagi, teman-teman. Sudah berupa cloud dan lain sebagainya, dan itu sangat-sangat terbuka. Kita bisa install aplikasi apa aja, kita bisa ngapain aja. Perkembangan aplikasi juga semakin pesat untuk saat ini. Baik, sekian sharing saya di perkuliahan sistem operasi. Terima kasih setelah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.